warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Putriana Aulia Prasasti dengan NIM 878224657. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka Palembang dari Sentra Layanan Universitas Terbuka Bergunung Muara Padang. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus pada perkembangan Pancasila dari masa ke masa, khususnya pada masa reformasi. Setelah memahami bahwa Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, kini mari kita lihat bagaimana Pancasila berkembang dari masa ke masa, mulai dari masa awal kemerdekaan, masa Republik Indonesia Serikat, masa Orde Baru, hingga akhirnya menemukan kembali maknanya di era reformasi. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia telah memiliki dasar negara Pancasila dan Undang-Undang 1945. Namun, kedaulatannya belum sepenuhnya diakui. Bangsa Indonesia masih harus berjuang menghadapi agresi militer Belanda 1 dan 2, serta berbagai tekanan politik dan ekonomi. Berbagai perundingan dilakukan, mulai dari Linggarjati, Renville, hingga Roem-Royen, yang akhirnya membawa Indonesia ke Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Hasilnya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia meski sempat berbentuk Republik Indonesia Serikat. Masa ini disebut masa revolusi fisik karena rakyat berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan semangat persatuan dan nilai-nilai Pancasila. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia lewat Konferensi Meja Bundar tahun 1949, bentuk negara berubah menjadi Republik Indonesia Serikat dengan sistem negara bagian. Namun, bentuk ini tidak sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa yang menginginkan negara kesatuan. Rakyat menuntut kembali ke NKRI, hingga akhirnya RIS dibubarkan pada 17 Agustus 1950 dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan UUD sementara 1950 serta sistem kabinet parlementer. Pada masa ini, pemilu pertama tahun 1955 digelar untuk memilih DPR dan konstituante. Namun, perdebatan panjang soal dasar negara membuat situasi politik tak stabil. Akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 yang menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Masa ini menunjukkan bagaimana Pancasila tetap menjadi pegangan utama di tengah perubahan sistem politik dan dinamika bangsa. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto berupaya menegakkan kembali Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kebijakan. Pada tahun 1968 dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 tentang tata cara pembacaan Pancasila. Dan pada tahun 1978 ditetapkan TAP MPR Nomor 2 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau yang sering disebut P4 yang berisi 36 butir nilai Pancasila. Untuk melaksanakannya dibentuk BP7 yang bertugas mengadakan pengataran P4 bagi masyarakat, pelajar, dan pegawai negeri. Namun di balik itu, Pancasila dijadikan alat politik dan kontrol kekuasaan. Setiap organisasi diwajibkan menganut asas tunggal Pancasila dan kebebasan berpendapat dibatasi. Akhirnya, ketika Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998, TAP MPR nomor 18 mencabut aturan P4, menegaskan kembali bahwa Pancasila sejati hanyalah yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan pedoman berbangsa yang murni. Setelah Presiden Soeharto mundur di tahun 1998, bangsa Indonesia memasuki era reformasi. Pancasila kembali dimaknai sesuai semangat aslinya sebagai dasar negara, bukan alat kekuasaan. Namun, di awal reformasi, nilai-nilai Pancasila sempat terabaikan. Bahkan, mata pelajaran Pancasila sempat dihapus dari kurikulum sekolah. Seiring waktu, kesadaran akan pentingnya Pancasila tumbuh lagi. Pemerintah kemudian menetapkan hari lahir Pancasila setiap 1 Juni melalui Kepres nomor 24 tahun 2016 dan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tahun 2018 untuk menanamkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Kini, tantangan generasi muda bukan lagi mempertahankan kemerdekaan, tetapi menjaga persatuan dan toleransi di tengah perbedaan dan kemajuan zaman. Karena Pancasila bukan sekedar
sekedar ideologi masa lalu, tetapi merupakan panduan hidup bangsa Indonesia dulu, kini, dan selamanya. Sebagai generasi muda, kita bisa belajar bahwa Pancasila bukan sekedar sejarah, tetapi cermin untuk menghadapi tantangan zaman. Di tengah arus digital, perbedaan pendapat, dan berita hoak, kita harus tetap memegang nilai persatuan, toleransi, dan keadilan sosial. Mari kita lanjutkan semangat reformasi dengan cara yang cerdas dan bermartabat, menjadi generasi yang berpikir kritis tetapi tetap berjiwa Pancasila.